kajian materi kita mengenai kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara, salah satunya yaitu bangsa Portugis. Indonesia memiliki banyak rempah-rempah yang digunakan sebagai penghangat badan, bahan makan makanan, bahkan digunakan sebagai bahan obat-obatan. Harga rempah-rempah sangat mahal, bahkan sangat laku di pasaran, sehingga mendorong orang Asia Barat untuk datang memonopoli rempah-rempah. Pada saat itu, kejayaan raja dilihat dari adanya rempah-rempah yang mereka miliki, sehingga mendorong bangsa Eropa untuk menemukan daerah penghasil rempah-rempah. Sekarang kita akan membahas mengenai bagaimana latar belakang kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara. Konstantinopel jatuh ke tangan Turki Utsmani pada tahun 1453, mengakibatkan pasokan rempah-rempah ke wilayah Eropa terputus. Hal ini karena penutupan yang dilakukan oleh Turki Utsmani. Situasi ini mendorong Eropa untuk mencari wilayah yang memiliki bahan rempah-rempah yang melimpah. Tunggu dulu. Bangsa Eropa dikenal sebagai bangsa penjelajah, terutama untuk menemukan daerah-daerah yang baru. Mereka yakin jika berlayar ke satu arah, maka mereka akan kembali ke tempat semula. Awalnya, tujuan kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara untuk membeli rempah-rempah yang murah di Nusantara, maka mereka harus datang ke tempat asal rempah-rempah tersebut. Namun, karena semakin meningkatnya kebutuhan industri di Eropa akan rempah-rempah, kemudian mereka mengklaim daerah-daerah yang mereka kunjungi sebagai daerah kekuasaannya. Di daerah tersebut, bangsa Eropa akan mengeruk kekayaan alam sebanyak mungkin. Dengan begitu, Eropa akan menjadi pembeli rempah-rempah tersebut, sehingga harga rempah-rempah akan ditentukan oleh mereka sendiri. Untuk memperoleh hak monopoli perdagangan, mereka tak segan-segan melakukan pemaksaan. Bahkan mereka mencampuri urusan politik suatu daerah dan mengadu domba berbagai kelompok masyarakat. Kemudian, Eropa akan mendukung salah satunya saja. Dengan begitu, dapat dengan mudah mempengaruhi para penguasa untuk memberikan hak-hak istimewa dalam bidang perdagangan. Jadi, ada beberapa faktor utama yang menjadi pendorong kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara. Yang pertama, adanya konsep 3G, yaitu gold kekayaan, gospel penyebaran agama Kristen, dan glory kejayaan. Kedua, jatuhnya kota Konstantinopel pada tahun 1453, sehingga memutuskan jalur perdagangan rempah-rempah menuju Eropa. Ketiga, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti penemuan kompas, teropong, dan peta. Dengan begitu, mereka akan lebih mudah dalam menentukan jalur perjalanan yang ingin mereka tempuh. Keempat, adanya buku karangan Marco Polo yang berisi perjalanannya ke daerah timur. Dengan pengalaman Marco Polo, maka para penjelajah dapat mengenali lebih mudah tantangan dalam perjalanan yang mereka lewati. Banyak negara Eropa yang datang ke Nusantara karena tertarik akan rempah-rempah yang dimiliki oleh Indonesia. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai kedatangan bangsa Portugis ke Nusantara. Eropa yang pertama sekali datang ke Nusantara yaitu Spanyol dan Portugis. Yang akan kita bahas dalam kajian ini tentang kedatangan Portugis ke Nusantara. Bartolomeus Dias melakukan penjelajahan samudra dan sampai di Tanjung Harapan, Afrika Selatan pada tahun 1488. Namun dia gagal sampai ke Nusantara karena adanya ombak besar dan mengharuskan mereka kembali pulang. Penjelajahan samudra dilanjutkan oleh Vasco da Gama yang berhasil melewati Tanjung Harapan, Afrika Selatan. Mereka terus melewati selat di ujung selatan Laut Merah. Pada tahun 1498, rombongan Vasco da Gama mendarat di Calicut dan Goa, India. Setelah beberapa tahun tinggal di India, Portugis menyadari bahwa India bukan penghasil rempah-rempah. Mereka sering mendengar bahwa pusat perdagangan rempah-rempah berada di Malaka dan Maluku. Maka dipersiapkanlah armada lengkap
yang dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque untuk berangkat ke Malaka. Pada tahun 1511, armada Portugis berhasil menguasai Malaka. Portugis mulai memasuki wilayah Nusantara dan menemukan tempat rempah-rempah yang melimpah, yaitu berada di Maluku. Di Maluku, mereka diterima baik oleh Raja Ternate. Portugis bahkan berdagang dan membangun benteng mereka di Ternate. Alasan mengapa Raja Ternate bersikap baik pada Portugis, yaitu karena Raja Ternate ingin bekerja sama dengan Portugis untuk melawan Tidore, di mana Ternate dan Tidore sedang memiliki konflik. Kedatangan Portugis ke Nusantara membuat para pedagang Islam terusik dan terusir dari wilayah yang mereka kuasai. Baiklah, sekian materi sejarah untuk pertemuan kali ini. Di lain waktu kita akan sambung dengan materi-materi berikutnya. Sebagai penutup, salam jas merah untuk kita semua. Terima kasih.